apakah mindset mereka masih mau disebut anak gunung, ya, anak gunung, atau sebagai seorang teknokrat? Kipas angin terkoneksi sama wifi, Magicom aja terkait Nah, dengan iya. wifi. Iya. Lindungi sekolah agar proses pendidikannya berjalan benar gitu, dari gangguan-gangguan yang memang tidak perlu gitu Iya. kan. Wayang pun dimainkan oleh robot. Robot, iya, yang lagi Anoman Memiliki keahlian untuk membuat mesin, mengoperasikan mesin dan lain sebagainya, mengupgrade. Jadi aktuator ya. ya, Aktuator itu Itenas ya yang buat penggerak. ya. Itenas kalau nggak salah. Penggerak itu ya, jadi Ya, dia robot-robotnya udah bisa salto Ya, gitu iya, kan. Teknologi nano, kemudian 4.0 dan lain sebagainya itu yang berkembang. di program saya ini yaitu ngobrol tentang robotika ya, robotika dan science project tentunya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, para pemirsa sekalian. Di sini pada kesempatan saya ini di program ya, program ngobrol robotika bersama Uncle Ko, yang dimana pada kesempatan hari ini ya saya ditemani oleh Bapak Sultan Andika MPD, Pak ya. Magister pamer dosen. Oke. Beliau adalah seorang wakil kepala sekolah bidang kesiswaan ya, dan Sarana saya. Oh iya, maaf ya, di sini wakil kepala sekolah bidang sarana dan prasarana ya. Dimana nanti notabene-nya di sarana dan prasarana inilah yang akan membuat suatu sekolah ya, suatu sekolah yang bisa terintegrasi dengan ilmu pengetahuan. Ini kan jadi yang infrastruktur dan nanti membentuk suatu smart digital school. Itu kan jantungnya ada di Sarpras ini, Pak ya. Nah, sebelum itu kita mau ngobrol nih, apa sih di program saya ini yaitu ngobrol tentang robotika ya, robotika dan science project tentunya. Nah, sebetulnya saya coba untuk bertanya kepada Pak Sultan ya, dimana ilmu yang lagi ngetren, yang lagi trending sekarang adalah suatu ilmu pengetahuan yang disebut dengan robotika ini. Nah, Pak Sultan sendiri menurut Pak Sultan tuh apa sih robotika itu gitu? Ya, sebenarnya sih pengetahuan saya yang terkait dengan robotika itu sedikit ya. Okay. Jadi kalau tadi sudah dibahas mengenai bagaimana pondasi atau sebagai pondasi ya jantung sarana itu enggak juga ya Mas. Karena kalau saya lebih setuju bahwa robotika di SMA 1 Cijeruk maupun di dunia pendidikan, terutama kalau di sekolah ya, pondasinya adalah bagaimana itu dirumuskan dalam visi dan misi. Oh iya. Dirumuskan dalam visi misi, kemudian diterjemahkan dalam program kerja. Nah, program kerja itu juga nanti didukung oleh RAKS, sehingga muncul kegiatan yang namanya pengadaan barang, penyediaan alat dan lain sebagainya. Muncul juga kegiatan penyusunan atau kurikulumnya, program yang terkait dengan robotika di SMA 1 Cijeruk. Nah, baru kemudian hal tersebut hal tersebut juga ditunjang oleh bacaan terhadap kondisi dunia, bagaimana kemudian cloud computing sudah dilaksanakan, kemudian banyak artificial intelligence yang dibuat, teknologi nano, kemudian 4.0 dan lain sebagainya itu yang berkembang. Nah, bacaan-bacaan itu mengakibatkan tumbuhnya satu kesadaran. Selama ini kita itu konsumen. Selama ini konsumen, sehingga kemudian perlulah anak didik ini dikondisikan, difasilitasi untuk menjadi pelaku. Nah, berperan serta nih dalam pergeseran web 4.0, kemudian juga bagaimana
robotika, kemudian kecerdasan buatan dan lain sebagainya dilakukan. Jadi kalau bicara Mandalika kita rencana membuat pabrik mobil listrik atau baterainya lah dulu gitu kan. Maka putra-putri kita itu udah siap untuk bagaimana itu terlibat langsung gitu. Jadi baru di situ gitu. Ya. Nah, ini kan jadi tidak kerja sendirian sarana, tetapi justru jantungnya adalah di human, di manusianya. Alat bisa kita beli, ilmu pengetahuan atau narasumber bisa kita cari. Misalkan ya kami hire Mas Handoko gitu kan, untuk namanya Angkoko itu Mas Dwi Handoko ya. Untuk salah satunya memandu robotika di sekolah ini gitu. Nah, jadi gini, ironisnya, ya ini ironis, kita bicara ironisnya. Di saat orang berbicara tentang robotika, maka masyarakat yang akan terlintas dalam pikiran masyarakat itu Gundam gitu. Iya, jadi suatu perangkat yang harganya mahal, ya, yang harganya mahal ya. Ini karena ya saya tahu walaupun mahal itu sebetulnya bukan perangkatnya, tetapi karena cara berpikir yang membuatnya itu ya, membuat suatu struktur perintah-perintah yang terstruktur tadi. Nah, ini bagaimana dari SMA Cijeruk ini untuk merubah mindset kepada peserta didik ya, calon generasi yang akan merubah menjadi bagian satu perubahan teknologi. Nah, bagaimana dari SMA Cijeruk ini merubah mindset bahwa robotika itu sebetulnya tidak mahal? Yang perlu diubah itu mindset gurunya ya, mindset perencana dan pengelola. Karena bagaimanapun saya pikir ya, belanja sapu jauh lebih mahal tinimbang belanja Arduino. Iya. Posturnya. Sekarang kita lihat aja di postur RAKS kita. Iya. Dalam artian sebenarnya itu tidak mahal. Tidak mahal. Arduino Uno tuh ya bisa dapat yang 50 ribuan, atau satu paket set untuk belajar itu kan sekitar 500 ya. Ada mungkin di bawah 500 ya. Ada juga yang di bawah gitu kan. Biasanya yang bundling yang mahal karena ada tutorial dan lain sebagainya gitu. Jadi tidak mahal sebenarnya. Tetapi kalau kita lihatnya robot misalkan ya kalau rujukannya misalkan robot-robot Iron Man, ya itu teknologi mahal. Jangan bilang mustahil, itu sedang berjalan ya. Ada teknologi nano yang di Iron Man itu. Nah, kita masih menggunakan driver, kemudian motor-motor yang kecil-kecil itu dan lain sebagainya, kan itu bisa dilakukan. Karena dalam proses pendidikan itu kan tidak bicara kita punya robot untuk mengolah di industri makanan dan lain sebagainya, tapi dasar-dasarnya bagaimana menggerakkan itu semua, dan itu saya pikir cukup murah. Bahkan kalau kita cek di Tokopedia itu ya sangat mudah sekarang. Cek di Tokopedia, lihat juga tutorial di YouTube, itu sangat mudah. Jadi saya pikir memang yang harus dirubah itu ya tadi, setelah visi misinya selesai, program kerjanya selesai. Nah, di postur anggaran dan postur anggaran sudah selesai, tinggal bagaimana kemudian mengenalkan sedikit demi sedikit gitu. Dan saya pikir robotika kalaupun dilakukan itu justru membantu. Jadi maksudnya begini, kalau kita misalkan membuat sistem penyemprotan lah otomatis di sekolah, disinfektan dan lain sebagainya. Nah, itu kan sebenarnya bermanfaat, nggak tidak hanya dipakai belajar kemudian loss gitu, tapi sekedar prototipe ya. Iya, implementasi aja gitu. Jadi dimasukkan ke belanja modal sekolah juga nggak ada masalah. Bukan dimasukkan ke belanja kurikulum, masukin aja ke belanja modal. Kayaknya nggak sulit gitu kan. Jadi itu tinggal strategi saja sih menurut saya sih. Bahkan ini kita bikin pendeteksi suhu dengan sensor GY06 itu kalau nggak salah. Itu kan sebetulnya kalau misalnya dibuat oleh peserta didik itu kan bisa nanti dipasang per kelas-kelas gitu. Jadi tidak hanya di gerbang masuk mengurangi tugas satpam juga kan, atau tugas dari satgas. Jadi sebelum masuk ruangan atau masuk gedung gitu, mereka cukup ngecek suhu tubuhnya ya. Bila misalnya di atas
37 nanti ada indikator yang terhubung oleh alarm sekolah atau gimana. Itu kan sangat mudah sekali itu ya. Iya, itu Sistem memang itu. seperti itu ya, menggeser dari main setting pengadaan dengan orang Iya. itu kita adakan secara mandiri. Iya. Dan itu menjadi wahana untuk belajar si siswa sehingga dia memahami robotika itu seperti apa. Ya salah satunya tadi sensor gitu kan. Kalau kita beli di luar kan sistem itu saya kalau nggak salah 40 juta ke atas Iya. ya. Gitu. Kalau kita robotika itu diberikan 40 juta ya dahsyat banget gitu kan. Jadi hal seperti itulah. Tinggal willing sih sebenarnya. Nah, mungkin di Cijeruk itu alhamdulillah keinginan kuat dari para guru dan kepala sekolah terutama sebagai stakeholder dalam artian menentukan arah dan lain sebagainya cukup bagus. Ongoing lah, kita sudah mulai jalan ya, walaupun belum cepat tapi kita sudah bergulir mulai ya. itu ya. Nah, Oke, itu kemarin buktinya udah mulai ikut lomba ya di alhamdulillah Jabar lombanya Expo. Jabar Expo, bimbingan Mas Dwi Handoko juga ini. Kita dapat posisi langsung padahal baru ketemu ya. Seperti itu. Nah ini ada salah satu ya dari robotika sebetulnya ya, Pak Sultan ya. Ya, ya. Dimana robotika itu ternyata dia di saat ini di sistem pembelajaran ya, kita mengenal dengan istilah computational thinking ya. Ya. Berpikir secara komputasi. Nah, selama ini kan susah banget untuk mengimplementasikan di mata pelajaran tentunya ya. Tentang cara berpikir komputasi gitu ya. Nah, tapi di dalam robotika ya dalam pembuatan programnya, pembuatan penyusunan hardware-nya ya, membuat wiring diagramnya itu kan sudah mengimplementasikan computational thinking ya. Karena di situ juga harus menyebutkan variabel ya. Lalu mendeklarasikan variabel, mengenal mana sih yang namanya input, mana yang output gitu ya. Nah, ini di SMA N1 Cijeruk ini sudah ada nggak suatu sinergi ya. Sinergi contohnya untuk pelajaran fisika atau yang sains atau bahkan nanti seni juga bisa tuh. Yang bersinergi tentang robotika sebagai pembelajaran computational thinking. Kalau sebagai capaian ke depan ada. Jadi dalam pola kerangka PC itu ada ke sana gitu menuju. Ongoing sebenarnya pelan-pelan karena tadi model robotika atau kemudian pemrogramannya itu sendiri computer thinking itu kan sebenarnya kalau orang bertanya ngapain belajar matematika rumit-rumit banget gitu. Terus ada logika ya, jika A maka B ya, jika A maka A, jika B dan seterusnya. Nah itu kan dasarnya. Anak kan bertanya buat apa sih saya belajar susah-susah gitu. Terus yang udah pinter juga bingung implementasinya. Padahal kan itu kesana kan basicnya gitu. Jadi ya harapannya sih memang terutama di bidang robotika bisa dimulai dengan eksakta dulu deh, fisika, kemudian matematika gitu kan, itu bisa mulai dulu. Baru nanti kalau memang dari wilayah di situ udah selesai dan siswa juga memang sudah muncul gerak kelompok siswa yang menyukai gitu kan, baru kita bisa geser ke sana. Misalkan ya tadi dengan seni misalkan robotikanya dengan suruh menari gitu atau mengeluarkan suara yang gitu kan. Lagi yang dilombakan ya ini. Kebetulan dari perwakilan Kabupaten Bogor ada nih ya yang untuk lomba robot tari Indonesia. Robot tari ya. Kita ongoing lah. Kalau memang kita lihat di Punten ya iseng misalkan lihat DARPA gitu kan di Amerika robot-robotnya udah bisa salto gitu kan. Terus yang bisa bawa beban, yang bentuknya seperti kambing gitu dan lain sebagainya itu sangat banyak ya. Nah kita minimal dari sekolah kita menjalankan itu dulu karena bagaimanapun itu akan menunjang implementasi nasionalisme sebagai warga negara Indonesia. Bagaimana pertahanan terutama itu akan dilaksanakan atau misalkan juga kemandirian teknologi dalam industri. Selama ini kita kan cenderung jadi mengandalkan otot nih. Nah, sedangkan industri menuju ke
otomasi ya, sistem otomasi. otomatisasi ya. Maka kalau masih berpikir di industri, maka skill otomasinya yang harus naik. Iya betul. Tapi kalau misalkan masih menggunakan tangan, lebih baik ke bidang yang lain, misalkan barista, kemudian dan lain-lain sih. Pekerjaan yang membutuhkan seni, cita rasa, sentuhan manusia gitu. Kalau sentuhan-sentuhan yang industri, tangan orang makin berkurang gitu kan. Karena kalau industri kan memang sudah di formulanya itu sudah di paten, udah dicantumkan gitu ya. Presisi masalahnya. Presisi dan hasilnya pun. Tapi kalau misalnya kayak contohnya di barista ya, kopi apa namanya Vietnam gitu misalnya. Vietnam itu kan rasa itu. Rasa itu memang membutuhkan tangan. Iya. Jadi gesernya ke situ. Iya. Nah, malah pernah ada salah satu mahasiswa saya dulu ya, waktu saya menjadi mengajar di sekolah tinggi telematika. Salah satu mahasiswa kurang lebih tahun 2011 itu ya. Iya. Beliau membuat suatu tugas akhir itu tentang calung. Wah, gimana tuh? Itu jadi calungnya dia dipukul pakai ada robot ya, pakai aktuator ya. Iya. Aktuator itu Itenas ya yang buat ya. Itenas kalau nggak salah. Penggerak itu ya, jadi dipukul-pukul gitu seperti itu ya. Nada karena nada calung itu kan memang angklung mungkin ya. Calung. Oh, yang calung ya. Terus calung yang yang itenas yang angklung. Nah, itu dipukul oleh aktuator atau servo ya. Iya, servo ya. Secara berirama itu di program. Nah, itu pernah dimunculkan ya. Yang kedua masih robotika di bidang musik juga ya, seni juga ya, yaitu bilira. Bilira ya, yang itu ya. Nah, kebetulan di situ dia sebagai detektor. Detektor apabila ada nada yang tidak pentatonik, kan ya, ada pentatonik akan ada indikatornya. Bisa untuk digunakan untuk latihan. Itu pernah juga ya. Pernah ada mahasiswa mengajukan itu dan alhamdulillah disetujui waktu itu ya. Tapi untuk selanjutnya sidangnya bukan saya yang ini. Saya hanya melihat mahasiswa. Nah, di SMA N1 Cijeruk ini bagaimana kesiapannya ya? Kesiapannya dalam nantinya mempersiapkan ilmu robotika itu di segala bidang. Kalau kita melihat dari segala bidang ya luas ya, kita bisa lihat dari hal yang pasti aja. Yang paling menonjol, yang paling esensial deh. Ya, esensial bahwa wilayah Bogor ini, Bogor, Cianjur, Sukabumi, terutama Bogor ya, itu adalah ekowisata. Dan memang cetak birunya dari Bappenas itu seperti itu. Sehingga kemudian perizinan untuk objek wisata di Lido juga sudah keluar dan mereka sedang masif membangun. Ke depan hal-hal tersebut kan menjadi sangat penting ya. Apakah nanti yang sering ramai kan ini penduduk setempat tidak mendapatkan pekerjaan. Problemnya karena tadi ketika mereka mendaftar juga akhirnya hanya masuk pada pekerjaan-pekerjaan kasar, misalkan taman, bersihin dan lain sebagainya. Nah, kalau kita melihat seperti itu dengan teknologi yang sekarang berkembang, menyiram, kemudian aktivitasnya misalkan orang berbelanja, kemudian menggunakan e-money dan lain sebagainya, itu kan membutuhkan istilahnya programmer, kemudian menggunakan hal-hal lain ya. Terutama kan kalau saya lihat sih sekarang kalau objek-objek wisata kalaupun dibuka nanti kan meminimalisir sentuhan ya pasti. Terus termasuk penggunaan uang digital ya. Uang itu yang mau di launching nih sama Bank Indonesia. Iya, jadi kita kalau tidak mau tertinggal dan anak-anak didik kita, termasuk anak-anak didik kita tidak mau tertinggal hal-hal tersebut ya, itu harus dikerjakan nih di bidang robotika. Walaupun misalkan tetap mau fokus misalkan di video, di foto untuk keperluan artistiknya dan lain sebagainya, is oke, karena memang wisata juga membutuhkan hal itu kan. Jadi itu yang akan terjadi gitu. Nah, termasuk juga per hari ini kita masih banyak pabrik yang berdiri.
Nah, pabrik-pabrik di kita itu kan ongoing ya menuju CNC. Iya betul. Dan terus kita juga udah nggak ada ampun soalnya. Misalkan gini, posisi per hari ini itu adalah motor listrik dan mobil listrik sudah mulai Iya, menyerbu. sudah mulai. Jangan jauh-jauh lah, jangan jauh-jauh ke pemrograman segala macam yang wah, kita bicara ngegulung motor, ngegulung lilitan. Kita kalau betulin gulungan dinamo itu kan harganya 150 atau 200 ribu Ya. untuk mesin air kita beli cuman 100 ribu. Kenapa? Karena costnya sudah digantikan oleh mesin. Iya. Maka skill menggulungnya pun habis sekarang. Iya. Ketika kemudian si konsumen dihadapkan dengan itu, maka yang harus dilakukan adalah bagaimana si putra tukang gulung dinamo itu memiliki keahlian untuk membuat mesin, mengoperasikan mesin dan lain sebagainya, mengupgrade. Jadi lini bisnis ayahnya tetap dilestarikan Iya, gitu iya, kan. Iya. Tetapi dia memodernisasi dirinya Iya. dengan peralatan yang mumpuni. Iya. Jika tidak, dia akan dihantam oleh produk impor. Betul ya. Nah, posisinya kan di situ. Di satu sisi kita benci terhadap produk luar karena ada pertarungan. Tetapi bagaimanapun juga kita harus menyiapkan diri. Nah, robotika itu adalah bagian dari hal-hal tersebut, menyiapkan kita membuka mata bahwa ada banyak hal yang bisa dilakukan. Iya. Gitu. Nah, sekarang kita nggak tahu ya kalau waktu kita belajar dari SD sampai dengan SMA dulu ya. Ya. Itu tuh seorang guru ya udah tahu kamu besok jadi membentuknya kamu besok menjadi seorang pegawai ya kan, kamu besok menjadi seorang kasir Ya. kalau yang di SMK ya. Ya. Kamu besok sebagai seorang misalnya teknisi gitu ya. Ya. Nah tapi kenyataannya yang sekarang dengan semakin cepatnya teknologi berkembang ini, kita sendiri tidak tahu apa sih pekerjaan yang akan ideal buat buat peserta didik kita ya. Iya. Selama 2 tahun ke depan saja. Ada kemungkinan misalnya yang tadinya kita didik sebagai seorang kasir, ada kemungkinan ternyata besok udah nggak perlu kasir lagi, adanya dengan Cashless. iya kan, adanya uang digital tadi ya. Iya, cashless. Kita cuma ceklang gitu ya, tinggal Beres. scan gitu ya. Nah ini Yang itu yang bikin orang Bali naik pitam. nah itu seperti itu ya. Pembayarannya langsung ke Cina sana. Iya itu. Itu kejadian kan? Heeh. Nah. Betul. Contohnya gini etol itu ya. Etol kan Etol, seperti iya, itu ya. sama. Itu bukan ke kita tapi ke sana ya. Iya, etol seperti itu. Saya Nah. sudah pakai let it flow. Nah, Jadi saya sudah tidak gesek lagi, mobil saya lewat, pintu lewat kebuka. ya. Nah, itu seperti itu ya. Nah, itu yang perlu ini tanggung jawab sebagai seorang guru ya. Ya. Bagaimana mempersiapkan seorang peserta didik yang pekerjaannya atau nantinya ke depan dia mau jadi apa tuh kita nggak tahu. Nah, Betul. ya gimana tuh strateginya sebagai seorang pendidik? Gini ya. Saya belajar tentang teknologi itu IT itu sejak SMA. Ya. Ikut-ikut teman yang memiliki kemampuan beli komputer kan susah Oke. banget, jarang. Oke, ya. Hanya sekelas kepala balai yang memiliki komputer waktu itu. Terus waktu kuliah saya tidak dibayar jaga warnet. Ya. Hanya untuk supaya bisa menggunakan komputer. Sampai mau lulus saya sudah jadi tukang install, bisa install, bisa jual beli komputer dan lain sebagainya. Bekerja ke imparsial waktu itu di bidang IT, memegang IT ya, saya memegang IT, ada web dan lain sebagainya. Yeah. Semua dipegang tuh. Website, edit film, layout buku, Yeah. layout dan lain sebagainya itu dipekerjakan semua. Kuncinya tadi, dulu itu mungkin masih sangat saat muda, tidak ada pikiran lain, tidak ada program dan sebagainya. Dan memang pekerjaan saya berbasis kinerja ya, bukan report apa segala macam. Masih cukup waktu untuk belajar, walaupun dulu itu googling susah ya. Nah, jadi googling susah, jadi saya nanya ke orang ngeluarin CD-ROM di Apple itu gimana gitu. Saya kan dapat GeForce waktu itu yang harganya 60 juta. Prosesornya baru 1 giga. Nah, itu belajar. Nah, ketika jadi guru, perkembangan semakin cepat. Sangat cepat kalau menurut saya, robotika, IT dan itu sangat cepat. Bahkan per hari ini saya baru mengaktifkan kemarin Twitter. Terus saya baru lihat juga beberapa kali saya buat reel
di medsos saya. Dan saya baru sadar kira-kira 3 atau 5 hari yang lalu itu ada di YouTube itu yang pendeknya, short YouTube gitu kan. Itu kan ada tipologi yang sama ya, Facebook, YouTube, kemudian Instagram, okay. Hello, TikTok. TikTok ya betul. Tipologinya sama, mereka memainkan video pendek, konten dengan video yang sangat pendek. Lain dengan kita berbincang lama banget gitu kan. Nah, bagaimana ke anak gitu, strateginya seperti apa? Satu hal bahwa yang menjadi guru itu mempelajari, mengetahui, tetapi menjadi ragi. Karena jarang guru itu menjadi sangat expert. Kecuali memang misalkan Mas Koko gitu kan, Eskom. Ya saya sekuat apapun misalkan mengejar-ngejar misalkan di bidang IT-nya akan repot. Tetapi kemudian ketika saya bisa menjadi ragi dalam artian memberikan pencerahan. Nah nih posisinya seperti ini. Bukan tidak mungkin besok wayang, materi wayang di kelas 12 itu bukan tidak mungkin besok wayang pun dimainkan oleh robot. Iya, yang lagi Anoman yang menang dari ITB itu ya. Iya. Robot. Wayang Anoman itu ya. Iya, betul. Jadi tapi sebelum kamu memang bisa menggunakan dan lain sebagainya, ya kamu harus mengetahui dulu dong filosofis wayang, gerakannya seperti apa kalau Hanoman, kalau Arjuna seperti apa. Arjuna itu kan gagah tapi kemayu. Beda dengan misalkan kamu menggerakkan Bima misalnya. Itu kan beda. Jadi hampir sama pada akhirnya ketika kamu misalkan jadi membuat film animasi. Betul. Gerakannya akan seperti apa kalau mau menggambarkan karakter misalkan seperti Bima. Ketika di robotik juga akan sama gitu. Jadi sebelum itu ya pengetahuan dasar kamunya harus kuat tentang sesuatu hal. Jadi saya pikir strateginya adalah mulai mengenalkan, memberikan paradigma bahwa percepatannya sangat dahsyat dalam satu ya saya nggak akan ngomong 1 abad ya. Kalau 1 abad pasti referensinya kan buku Yuval Noah gitu kan. Tapi saya yang ngerasakan adalah saya hidup di generasi disket yang buat nyate bisa yang 5,5 ya. Kemudian disket kecil sampai flash disk dan sekarang ada SSD. Jadi dalam kurun waktu sekitar 25 tahun perkembangannya itu sangat dahsyat. Pak Sultan ini sebagai migrasi digital ya. Generasi migrasi ya. Yang mungkin hampir tergilas karena perputarannya makin cepat ya. Kalau pakai ilustrasi perubahannya itu cepat. Masih pernah lihat namanya pita kaset itu ya. Saya masih megang hard disk yang berat isinya cuma 20 mega. Iya, betul ya. Masih megang itu. Atau masih pernah megang pita yang itu buat merekam data saya masih megang itu. Nah, Pak Sultan sendiri kan bahasa Sunda ya, tapi Pak Sultan juga menguasai tentang web development dulu ya waktu itu. Terus ada lagi tentang IT. Itu kan karena pada awalnya kan dibenturkan suatu permasalahan, Pak ya. Iya, tuntutan pekerjaan. Iya, oke. Berarti memang jadi memang ada masalah, pecahkan. Nah, berarti bukan tidak mungkin berarti kita nanti akan menyiapkan siswa kita. Ya, peserta didik kita ya itu dengan model-model problem solver ya kan. Kita kasih project untuk memecahkan sebuah persoalan. Tetapi ya memang yang harus dibangun adalah kritisnya. Jadi dia ketika duduk di satu tempat melihat segala sesuatu, dia kemudian dia akan memikirkan kira-kira solusinya apa, imajinasi solusi ya kan sebenarnya sebelum teknologi itu kan dimulai dengan imajinasi betul. Teknologi. Jadi membangun. Jadi masalah terus berimajinasi ya kan. Lalu kemudian dia menyusun tuh kerangka berpikirnya, menyusun kerangka. Ini udah mulai sinkron nih. Yang dengan tindakan gitu yang kan. disebut dengan computational thinking ya, berpikir secara komputer tadi ya. Nah, komputer kan menghitung ya. Compute dari kata istilah hitung. Nah, ini kan mulai menghitung permasalahannya gitu kan. Dari hingga membentuk suatu kerangka atau flow chart ya, algoritma. Algoritma.
Nah, seperti Sebenarnya nggak usah jauh. Sebenarnya kalau kamu riset misalnya karya ilmiah dan lain sebagainya, itu nggak aja berapa air yang digunakan untuk cuci tangan Nah, sekitar iya. 740 siswa. Iya. Ya, betul. Misalkan. Iya. Di saat Gitu. sudah ketemu kita kita hitung namanya flow ya, Flow-nya. flow-nya. Nah, kita terapkan suatu ke alat ya. Iya. Saya juga saya menemukan itu namanya sensor flow ya, Iya. flow water. Jadi berapa kubik ya dan Iya. berapa kecepatan air nanti. Nah, itu juga pernah salah satu apa namanya mahasiswa S2 ya, dari nggak saya sebutkan di sini ya, Iya. membuat tesis tentang hukum Archimedes ya, Archimedes dan apa namanya hukum Bernoulli ya. Iya. Kebetulan saya waktu itu mau memberikan apa alternatif Ya, ya, gimana? flow water tadi. Alhamdulillah diterapkan kepada siswa yang ada waktu itu ada di Curug, Pak. Oh iya. Ya di Curug, jadi di sampel jadi materi fisika tapi diterapkan dalam bentuk robotika gitu ya. Nah ini di situ akan terjadi suatu analisis menghitung gimana sih apa namanya hasilnya gitu ya. Nah mudah-mudahan nanti di SMA Cijeruk ini dari suatu permasalahan apa namanya disusun. Jadi data-data tadi disusun menjadi suatu informasi ya. Nah, informasi nanti bisa menjadi ilmu pengetahuan gitu ya. Atau yang disebut sekarang lagi booming ya, data mining kan gitu ya. Data mining. Ya, data mining kan dari data menjadi informasi, informasi menjadi pengetahuan atau ilmu baru gitu kan ya. Dan Data mining itu dahsyat Ya. karena itu lembaga-lembaganya banyak ya, Ya. enumerator kan Ya. dan lain sebagainya. Bahkan sebenarnya sebelum jauh ke situ kolaboratif ya nantinya itu saya lihat seperti kita duduk misalkan gini deh. Saya nggak tahu ke depan anak-anak imajinasinya seperti apa. Iya. Sangat bagus. Kalau saya sendiri sih nongkrong lihat pohon cabe. Ada yang merah, ada yang hijau. Iya. Terus saya punya lengan robotik buat memanennya dengan berdasarkan warna misalnya. Iya. Dan menyimpannya seperti Iya, itu kan. iya. Itu juga udah sangat dahsyat Iya. sebenarnya. Nah, ke depan ketika anak-anak sudah bisa mengimajinasikan itu kemudian menemukan caranya gitu kan. Itu kan apa ya? Kompleks. Itu akan ke depan benar tadi. Ketika setelah si robot itu melakukan penghitungan pemanenan, Iya. keluar dong angkanya. Cabai Iya. yang dipanen. Iya, betul. Nah, data mining sendiri saya pikir lebih dahsyat ya. Iya. Karena berbicara tentang perilaku. Perilaku saya megang HP, habis browsing dengan mengetikkan satu kata, setelah itu saya diserbu dengan berbagai iklan yang sama. Nah, begitu cepat ya itunya ya. Sangat cepat. Sangat cepat. Nah, mudah-mudahan nanti SEO dan lain sebagainya. Iya. Saya di web development terus sekarang lihat kondisi sekarang banyak modul, banyak apa yang gratis ya. Sebenarnya gratis sih sebenarnya. Ada yang bayar juga gitu. Apa ya? Saya terkagum-kagum lah sebenarnya dengan perubahan ini. Dan saya harap sih para siswa-siswi peserta didik tidak terlenakan ya, tidak terlenakan sehingga tidak jadi kalau bahasa waktu mahasiswa itu sekrup dari sebuah mesin besar yang bernama peradaban gitu kan. betul. Kan kalau sekrup kan copot buang ganti. Iya. Nah, Tapi jadi penggeraknya Iya, dalam iya. mesin perubahan itu Iya. sendiri gitu. nah itu jadi yang kita takutkan itu sebetulnya ya. Karena saking cepatnya teknologi itu. Nah, kalau misalnya peserta didik kita udah terbiasa di zona nyaman ya. Zona nyaman hanya sebagai pengguna. Zona nyaman dikasih 20 giga terus dipakai main Ah, game gitu kan. Iya. Rumit itu. Zona nyaman misalkan ya memang sih ada harus beberapa hal harus dikondisikan ya Mas terkait zona nyaman ya. Saya lihat model misalkan ada tanggung jawab pemerintah memberikan dana BOS. Iya. Kemudian juga ada komitmen pemerintah daerah memberikan BOPD. Tetapi kemudian ada kemudahan juga untuk misalkan supaya semua orang haknya mendapat pendidikan sama dengan penerimaan zonasi. Tetapi akhirnya memunculkan yang nggak mau belajar, nggak mau berpikir luas karena berpikir lebih keras. Iya. Karena rumahnya cuma 50 meter atau 100 Iya, meter betul. dari sekolah.
ya kan? Kemudian juga si orang tua hanya berpikir misalkan ongkos aja gitu, karena memang iuran-iuran yang lain sudah selesai gitu kan, terkecuali sumbangan mungkin. Kalau sumbangan kan ditentukan oleh komite ya apa? satu komite, yang kedua memang visi misi. Ya betul. Sekolah-sekolah yang bagus kan visi misinya wah, buat ada yang memang main infrastruktur ada yang lebih penguatan ke siswa ada. Nah, sebenarnya sih pagunya antara penguatan di siswa, pendidikan karakter, kemudian life skill dan lain sebagainya masih kecil nih. Ya betul. Dalam artian gini, membuat pagar untuk sekolah ini saya pikir butuh sekitar 500 juta gitu kan. Kalau memang pagarnya mau dirapikan. Tetapi kalau untuk robotika kita 50 juta juga sudah wah gitu kan ya. Udah wah sekali. Nah, bisa diimplementasikan langsung gitu ya. Ya, menggesernya gini aja. Menggeser misalkan 500 juta jangan jadi 500 ke robotika atau ke apa. Geser aja misalkan 100 juta, tapi untuk sistem keamanan misalkan sensor inframerah dan lain sebagainya itu kan bisa dilakukan. Apalagi tentang yang bertujuan tentang protokol ini ya, protokol kesehatan ini. Wah, udah. Nah, angkanya mungkin jauh lebih murah, kemudian menambah pengetahuan si siswa gitu dan lain sebagainya. Jadi, nah tadi balik lagi ke tadi, mindsettingnya yang kemudian perlu kita dorong bersama untuk migrasi ya dari mindsetting yang physically ke bagaimana kemudian mendidik anak gitu dalam bidang digital robotika dan lain sebagainya. Dan yang saya tahu memang selama ini kalau untuk terkait dengan proses pendidikan kita bakar uang, Mas. Karena misalkan kita beli 10 perangkat nih untuk katakanlah Arduino, kita belum beli Raspberry ya, Arduino. Ya dalam 1 tahun mungkin setengah atau 25% itu bakal rusak karena dipakai, karena mereka juga sedang belajar dan lain sebagainya. Itu tidak bisa dilihat sebagai nanti dia menjual robot apa segala macam, enggak. Tetapi ketika pengetahuannya bertambah, ketika kemudian dia mengikuti berbagai lomba, kan juara mah bonus, Mas. Juara mah bonus kalau mengikuti lomba itu harus, karena itu kan pengalaman yang bisa kita hitung. Dia mengikuti event tingkat kabupaten, provinsi atau nasional. Nah, hal itu yang memang perlu didorong terhadap orang tua nih. Jadi tidak di zona nyaman misalkan ada dana BOS, ada dana BOPD gitu. Selain dari dana BOS yang sudah ada, dilihat komitmennya terhadap proses pendidikan berapa persen. Nah, yang bisa dilakukan orang tua untuk mendorong itu apa? Sehingga muncul kelompok orang tua yang bisa mensedekahkan atau menginfakkan tenaganya, menginfakkan otaknya, menginfakkan uangnya. Nah, ini kan yang memang perlu digeser untuk wilayah Cijeruk. Bukan apa-apa, saya masih ngalamin bahwa sumbangan itu sudah sebebasnya karena kita terikat oleh aturan. Orang mau nulis 0, mau 200 dan lain sebagainya. Terus kita berhadapan dengan punten, bukan orang tuanya langsung, malah ormas atau wartawan. Wartawan yang saya nggak tahu mindsettingnya di mana bahwa sekolah ini layanan pendidikan dan minta ongkos. Orang tuanya lah. Jadi ini kan kontraproduktif ya, Mas. Betul. Di satu sisi kita ngomong robotika, web 4.0 dan lain sebagainya, kita kemudian berhadapan dengan kelompok masyarakat yang alih-alih membantu justru mau merampok gitu. Mau merampok. Dan merampok di rumah saya sendiri, Mas. Ini yang lucu. Bagi saya sekolah ya rumah saya. Apalagi saya juga lahir di sini kan. Bagaimana seperti itu. Jadi kalaupun ada yang melihat atau apa dan sebagainya, Pak Sultan kalau ngomong itu, ya saya prinsipnya selalu ngomong seininya ya, sejujurnya bahwa saya pengen fokus ngomong web 4.0, robotika dan lain sebagainya, masih mengurusi hal-hal yang seperti itu. Kan ini wasting time, Mas. Buang-buang waktu. Nah, jadi hal-hal seperti itu. Jadi apa ya? Zona nyaman itu memang harus segera ditinggalkan. Kenapa? Gini dong, tenanglah, saya bilang.
nggak usah ribut kesana kesini, ngobrol ke sekolah di sini. Kenapa? Karena anak yang sumbangan komitenya 0 ataupun dia menyumbang di atas 10 juta atau bapaknya sangat rajin, ibunya sangat rajin dan sebagainya, memiliki kesempatan yang sama Ya, betul. untuk belajar robotik, Iya. untuk belajar pertanian, Iya. untuk belajar perikanan atau life skill tata boga yang ada di kami juga berjalan. Jadi prinsipnya kami memberikan layanan, tapi tolong jangan diganggu oleh hal-hal yang sebenarnya kita udah selesai loh Mas, Iya. udah selesai loh, kita nggak ada pungutan gitu, Iya. gitu ceritanya. Oh, itu masih ada juga seperti itu ya, yang Masih. sifat konvensional seperti itu ya. Masih. Nah, Jadi itu yang apa ya? Alih-alih mereka itu memang kita belum muncul gerakan orang tua yang tadi infak, infak tenaga, pikiran dan finansial yang dan mereka mempengaruhi, memang pasti akan mempengaruhi kinerja sekolah dengan ide-idenya. Iya. Ya kita kan guru akan, ayo kita implementasikan karena demi kemajuan dong. Gitu. Iya, harusnya dari misi dari keinginan SMA N 1 Cijeruk ini ya, yang membentuk peserta didiknya sebagai bagian dari yang merubah teknologi. Itu lagi apalagi di sini teknologi 4.0 ya. Ya. 4.0 harusnya ini mendapat dukungan pertama dari orang tua, dari masyarakat, ya, dari ormas juga seperti itu. Iya. Karena dari tujuannya, karena ini lembaga pendidikan ya, bukan lembaga bisnis, bukan lembaga bahkan bukan istilahnya toko online ya. Saya pernah dengar cerita dari satu kawan di daerah bahwa kemudian para jagoannya itu melindungi sekolah dari, saya bilang sangat heroik. Ya. Nah, dahsyat ya, melindungi sekolah agar proses pendidikannya berjalan benar gitu, dari gangguan-gangguan yang memang tidak perlu gitu kan. Nah, ini Mas, kayak gini nih, kayak kita ada sekarang di studio podcast ya. Podcast itu kan ada kalau dalam mindsetting kami adalah ada keterampilan misalkan berbicara, keterampilan menggunakan sound engineer gitu kan, kayak kita tadi nih rapot ada. Karena kita belum memiliki, atau saya sendiri tidak memiliki kemampuan yang mumpuni untuk mengatur sound ya, megang mixer lah gitu kan ya. Ada kemudian siaran radio, ada podcast, kemudian ada editing dan lain sebagainya. Ada keterampilan-keterampilan yang bisa dijalani oleh siswa sehingga kemudian mereka memperoleh pengetahuan gitu. Jadi sebisa mungkin kita memberikan layanan yang terbaik ya gitu. Oke. Jadi tujuan dari SMA Cijeruk ini untuk menghadapi teknologi 4.0 ini ya. Jadi tidak hanya mempersiapkan SMA-nya atau fisiknya, tapi juga mempersiapkan SDM-nya ya. Terutama di sini peserta didiknya ya. Ya termasuk memetakan mengarahnya ke situ ya. Dengan tadi masuknya sistem pembelajaran computational thinking atau problem solving juga ya. Iya. Lalu dengan kemarin untuk LMS kita juga Google Workspace. Oh iya. Ya, walaupun memang ya baru sebagian yang menjalankan, tetapi ongoing bahwa sekolah di kaki Gunung Salak ini kalau dulu terkenal karena ada pesawat canggih yang jatuh dan pilotnya juga kosmonot. Ya betul. Saya harap sih kita tidak terkenal atau tidak diperhitungkan karena ada sebuah kejadian yang tidak direncanakan, tetapi sebuah kejadian yang terstruktur, terprogram, sehingga kemudian Cijeruk itu terkenal dengan kualifikasi orangnya, bukan karena ada pesawat jatuh atau tiba-tiba misalkan ada artis nikah lagi di sini, nggak seperti itu. Terkenal itu kan bukan seperti itu, Mas. Gitu. Jadi walaupun ada di gunung, tapi teknologi tetap menjadi bagian dari yang merubah teknologi gitu ya, tidak menjadi sampah teknologi gitu ya. Betul. Dari SMA Cijeruk ini ya. Jangan sampai ya tadi karena kita jadi konsumen, bisa jalan semuanya, dilemparin ke sini kan, karena orang butuh, pengen handphone bekas laku di sini kan, sampah teknologi sebenarnya. Padahal harusnya orang-orang ya anak-anak minimal bisa mengupgrade, mengganti engine-nya handphone ini kan. Sebenarnya itu pekerjaan 5 tahun yang lalu ya, ganti OS HP gitu kan, ngakalin gitu.
betul betul. Nah Seperti sekarang itu. kalau dulu kemarin gitu ya. Iya. Nah sekarang bagaimana apa namanya peserta didik kita ya, itu membuat suatu apa piranti atau device yang terintegrasi dengan perangkat-perangkat kita gitu kan ya. Ya. Ya bisa sebagai reminder juga bisa kan, sebagai pengingat, sebagai indikator ya kan, atau sebagai apa namanya sistem apa ya, kecerdasan gitu ya, kecerdasan buatan ya, artificial intelligence gitu. Ya kita lucu lah kalau misalkan kita lihat perangkat elektronik ya, saya nggak akan nyebutin merek yang buatin Cina lah. Kipas angin terkoneksi sama wifi, Magicom aja terkoneksi dengan wifi. Iya. Lampu juga terkoneksi dengan wifi. Itu. Memang itu membuat ada satu celah keamanan sih, memang konsekuensinya. Tetapi sebenarnya implementasinya tidak mahal ya, tidak mahal. Kayak misalkan perangkat untuk menyalakan lampu dengan yang terintegrasi dengan wifi itu cuma 40 ribuan. Iya betul. Kan? Terus juga tinggal diimplementasikan, dilaksanakan, anak itu bisa ngoprek main-main, menyenangkan gitu. Ya, hal seperti itulah. Tinggal komitmen aja sih sebenarnya. Okay. Tinggal bagaimana si penyusun program sekolah, kemudian juga konsekuensinya sih di prioritas anggaran sih nantinya ya, prioritas anggaran. Apakah kita akan memperbanyak sesuatu yang physically gitu kan? Memang perlu infrastruktur kan, sarana dan lain sebagainya perlu, tetapi dengan kondisi sekarang ya kita bisa geserkan itu untuk meningkatkan kemampuan peserta didik gitu. Pernah nggak di SMA Cijeruk ini ya, untuk apa namanya istilahnya survei apa observasi ke peserta didik tentang impiannya tentang teknologi gitu ya. Nah, kalau saya sendiri di mata pelajaran ataupun sebagai wakasa sarana prasarana belum. Ya itu problemnya, saya nggak tahu apakah teman-teman di BK ataupun di kesiswaan ataupun kurikulum melakukan itu. Cuman kalau yang siswa-siswa yang berinteraksi dengan saya sih hal tersebut ada. Terutama dulu saya pernah mergokin satu siswa bikin repeater access point. Oh iya. Di kelas, disembunyikan sih. Ya memang kalau dalam satu sisi bahwa dia nyuri internet sekolah untuk dibagikan di kelasnya. Tetapi bisa menggerakkan supaya temannya iuran membeli perangkat itu, terus kemudian dia membuat access point tersembunyi dengan membuat SSID yang hidden gitu kan. Bagi saya sebuah capaian yang oke gitu. Dalam artian, dan saya lihat perkembangannya, kemampuannya terus berkembang karena tadi mimpi-mimpi itu ada yang misalkan saya lihat juga OS HP-nya diganti gitu kan. Ya tadi sama sih, rata-rata anak-anak itu harus suka main game ya, game online, dan butuh spesifikasi handphone yang tinggi gitu. Yang membedakan adalah 1, 2 itu dia melakukan customisasi di handphonenya gitu. Itu yang saya acungin jempol. Kalau main game ya semua orang main game lah. Semua siswa saya pikir banyak yang main game, termasuk anak saya gitu kan. Tapi dia melakukan customisasi sehingga handphone dia yang agak ketinggalan dengan teman-temannya, handphonenya cukup bagus. Itu kan perlu kita apresiasi ya. Jadi perlu pengenalan secara personal sehingga kita tidak menyamakan yang dalam tanda kutip nakal dan lain sebagainya itu, tanpa kemudian kita bisa menghargai sisi positifnya. Gitu. Jadi ada positifnya sebenarnya di tertentu ya. Di tertentu. Oke, kalau gini Pak Sultan ya, ini yang terakhir mungkin ya. Harapan Pak Sultan sebagai wakil kepala sekolah bidang sarana dan prasarana ya. Harapan kepada pemegang misalnya kepala sekolah atau kepada teman-teman yang lain ya, tentang bahwa SMA Cijeruk ini sebagai pengembang
Nah, tidak hanya pengguna tapi pengembang pengetahuan science project ya, Iya. dan robotika. Juga bagaimana harapan kepada para peserta didik nih yang ada di rumah nih ya Pak Presiden ya. Peserta didik yang di Cijeruk ini apakah mindset mereka masih mau disebut anak gunung ya, anak gunung, atau sebagai seorang teknokrat? Nah, Gini aja sih. Kalau untuk itu kan ada 3 atau 4 ya yang Iya. harus saya bahas. Satu untuk pemegang kebijakan ya gas terus, dalam artian ketika kita sudah bergulir dan mendapat capaian gitu, jangan merasa puas. Kita lanjutkan lagi sesuatu yang ada, dan saya di prasarana merasa di sarana itu kan istilahnya memfasilitasi ya. End usernya itu siapa ya, kurikulum sampai kesiswaan kan. Kalau terkait dengan peserta didik, ya saya akan coba bantu ya, dalam artian tidak hanya robotika. Per hari ini kita sudah bantu coba untuk Tata Boga merealisasikan ada dapur gitu kan, terus juga yang lain-lain gitu, peternakan ataupun perikanan gitu. Tinggal bagaimana mengelolanya, monggo silahkan gitu. Kita menyiapkan di situ. Tetapi hal-hal kecil sih kalau saya masih bisa bantu, saya akan bantu. Misalkan mode radio dan lain sebagainya, saya akan bantu sebagai ini. Karena sebagai katalis. Jadi ada saat dimana kemudian saya sendiri tidak ada nih. Dan sudah oke gitu kan gitu. Jadi katalis itu kan harus seperti itu. Nah itu jadi tidak hanya di pembuat kebijakan, tetapi kemudian teman-teman yang bertupoksi di situ juga bisa mengimplementasikan. Nah, terkait dengan siswa mungkin ya yang ketiga, yaitu siswa ya kita harus bangun bahwa kalau kemarin karena pandemi Covid pahlawannya itu kaum rebahan. Tetapi kan rebahan itu tidak nonton real doang dan lain sebagainya, tetapi kita geser dong ke menonton atau melakukan sesuatu yang membuat sesuatu. Ya minimal kalau Anda tukang nonton YouTube, kalian membuat konten YouTube deh gitu. Setelah itu kita pelajari bagaimana mic-nya yang benar, kameranya yang benar, terus SEO-nya seperti apa, tematisnya seperti apa dan lain sebagainya. Jadi bangkit. Kamu jangan nyumbangin orang terus gitu, kamu juga harus disumbang gitu biar dibayar sama Google atau sama yang lain gitu, sama TikTok gitu kan. Situ. Jadi untuk siswa bangkitlah, dan kita bisa Anda bisa sukses dari yang Anda sukai, passionnya apa, identifikasi passion kamu apa, kemudian profesi apa sih yang memang sesuai dengan passion itu, terus kerjakan dengan sungguh-sungguh gitu. Tetapi ya tadi ada disebut kesuksesan itu dengan jalan melingkar, jalan lurus, kemudian kesuksesan yang tertunda dan lain sebagainya. Bagaimana seorang manusia itu memecahkan permasalahannya ya? Ya betul. Nah, robotika di kita sudah berkembang, sudah ada beberapa prestasi, jangan kendor nih, gitu. Oh kemarin juga misalkan latihannya cuma sebulan terus kita juara, ya iya, terus mau sebulan lagi kan enggak, berarti kan harus terus menerus agar lebih baik, gitu kan. Jadi untuk siswa itu. Iya, terus berinovasi ya. Berinovasi. Ada batas waktunya kan? Ya. Ya tadi mesin besar peradaban terus berputar, kalian jadi sekrup atau malah jadi yang tergilas, yaitu pilihan. Monggo, atau menjadi driver. Atau dari sopir gitu yang menentukan arah dari perubahan itu, menentukan arah Lido itu wisatanya mau seperti apa, menentukan arah ekopariwisata di Cijeruk itu seperti apa, nggak cuma Cijeruk sih, Cijeruk, Caringin dan Cigombong karena siswanya dari situ kan. Jadi menentukan arah-arah di situ. Jadi tidak hanya jadi sekrup dalam ban, sekrup di ban gitu yang kena cipratan, kotoran dan lain sebagainya dan dibuang ketika usang gitu. Tapi jadi piston ya. Tetapi jadi driver lah. Oh, driver yang mengendalikan. Iya, jadi yang mengendalikan. Minimal tadi jadi piston, penggerak yang lebih. Kalaupun piston dibuang itu karena memang sudah rusak sama sekali gitu. Nah, sudah hancur gitu kan. Tapi nggak harus seperti itu. Jadi jadilah bergerak. Kalau tidak, kita akan jadi penonton yang kemudian iri terhadap para pendatang. Nah, betul, ya. Nah, gunung, ya saya pikir gunung bukan persoalan. Karena kalau gunung pasti ada lembah. Dan peradaban itu kan sebenarnya di sungai dan di lembah. Kalau mau ngomong tentang IT, kita mengenal lembah Silikon atau Silicon Valley. Gitu kan. Terus juga yang digadang-gadang pemerintah di Cikidang gitu kan dan lain sebagainya. Jadi
Sebenarnya ongoing ya, kita juga nggak usah minder ada di gunung. Iya. Otak kita juga bisa di mana-mana kok. Iya. Gitu. Jadi itu untuk para siswa. Terakhir buat siapa? Orang tua ya? Nah, orang tua penting juga nih buat orang tua dan lingkungan masyarakat gitu. Iya, jadi bagaimanapun yang membentuk anak itu paling dominan itu orang tua. Ya. Pola kemandirian, pola kesigapan itu dibangun oleh orang tua dan ditunjukkan. Termasuk bagaimana orang tua juga memandang sekolah. Jadi sekolah itu bukan hanya penitipan anak, bahwa arah sekolah itu harus diwarnai ya dengan tadi infak pikiran, infak tenaga, infak anggaran dan lain sebagainya, sehingga kemudian apakah anak ibu bapak itu memang fokus di tadi robotika, di ilmu pengetahuan, apa mau ke rencana kedinasan, tata boga dan lain sebagainya, itu memang terfasilitasi dengan baik dan terukur. Jadi lihat programnya ini terukur enggak gitu, punya program nggak, punya capaian enggak. Nah, iya. Jangan sampai misalkan robotika gini capaiannya nggak jelas. Nah, padahal kan kalau tahu capaiannya jadi peluang, Pak. betul, kalau tahu capaiannya kayak gitu. Jadi kalau capaiannya sudah terlihat, bisa dipahami dan lain sebagainya, itu yang mungkin membuat orang berani membayar berapapun. Nah, ya. Untuk sekolah, untuk kursus. Iya. Kayak misalkan orang membayar 1 juta untuk daftar aja kursus piano misalkan. Gitu. Hal seperti itu, Mas. Jadi tidak sebagai penitipan anak, tetapi dilihat sebagai sebuah proses di mana kita saling membantu nih, gitu. Karena orang tua juga, kalaupun orang tuanya guru, misalkan saya guru bahasa Sunda gitu, tetap aja ngadapin anak kan bukan bahasa Sunda doang, ada matematika, bahasa Indonesia, saya butuh yang lain untuk membantu, gitu. Nah, saya juga harus ikut mewarnai itu, gitu. Jadi sama-samalah kita majukan pendidikan di Indonesia ini secara umum, khususnya ya di SMA 1 Cijeruk ini, gitu. Nah, ini jadi saya teringat ya akan suatu komponen di robotika. Iya. Yang di sini sangat ini sekali filosofinya sangat sangat sesuai sekali ya untuk teknologi, pengembangan teknologi, ilmu pengetahuan di era 4.0, yaitu yang disebut dengan komparator ya. Iya. Di dalam ilmu robotika, komparator itu kan jadi merubah sinyal analog ya, mengkonversi sinyal analog menjadi sinyal-sinyal digital kan. Iya. Nah, itu yang kita harapkan sebagai pendidik di sini ya, mengharapkan kepada siswa itu memiliki suatu komparator, ya kan, yang mampu mengkonversi suatu masalah ya menjadi suatu peluang. Nah, itu yang perlu kita kita perlu siapkan peserta didiknya. Mudah-mudahan nanti setelah ini di SMA 1 Cijeruk ini banyak ditemukan suatu teknokrat yang akan menjadi bagian dari yang akan berubah teknologi gitu ya. Jadi tidak hanya sebagai pengguna teknologi gitu Pak Sultan ya. Betul. Jadi kalau kita melihat pelajaran atau aktivitas life skill, olahraga dan lain sebagainya sebagai sebuah beban atau masalah, itu akan jadi masalah. Nah, iya. Tetapi ketika kita melihat sebagai sebuah peluang untuk kita jadi manusia yang sukses, betul. Maka mudah-mudahan itu energinya jadi bagus, bukan jadi energi negatif, jadi energi positif. Dan bagaimanapun komparatornya jadi penting gitu. Nah, ini kan nanti kita harus menerjemahkan ya. Harus membekali anak-anak peserta didik kita agar memiliki suatu sistem komparator dalam dirinya gitu kan. Ya sederhananya gini deh. Saya menyuruh si siswa untuk melakukan wawancara. Untuk terkait dengan pemujian dalam bahasa Sunda atau selawat lah. Kalau melihat sebagai beban, itu beban dong, mesti keluar, mesti cari orang yang tahu pujian yang sudah semakin jarang. Tetapi kalau dia melihatnya sebagai peluang bahwa saya belajar berlatih untuk bertemu dengan orang, meminta orang untuk menyampaikan sesuatu, terus kemudian dia merekam dirinya sendiri untuk melatih keberanian, dia mengupload di YouTube supaya dia memiliki pengalaman atau kemampuan untuk mengisi konten yang dia miliki. Karena saya yakin gitu 90% orang Indonesia punya HP, nonton YouTube dan akunnya ada gitu. Tapi berapa persen yang membuat itu atau pernah mengisi gitu. Jadi mangga dilihat sebagai beban,
energinya bakal negatif dan kita akan merasa malas. Iya. Atau kita melihatnya sebagai sesuatu yang positif. Enggak. Pilihannya adalah bagaimana tadi komparator. Kita melihatnya sebagai sesuatu yang Iya. bermanfaat atau tidak. Iya, kita, betul, mengkonversinya ya. Mm. Oke, mungkin waktunya sudah Habis ya? Sudah habis nih ya, Ya. Pak Sultan ya. Kita tadi obrol-obrolan tentang apa namanya robotika, Ya. kesiapan robotika di SMA N1 Cijeruk Ya. ini, dan bagaimana peran ilmu pengetahuan robotika di SMA N1 Cijeruk ini, bagaimana strateginya menyiapkan SDM-nya, terus dukungan dari apa namanya lingkungan gitu ya. Ya, tetapi mungkin itu masih belum bisa disupport sama pemerintah karena Iya. terkait aturan. Karena saya lihat untuk kursus ya, saya Iya. lihat kemarin website kursus. Kalaupun kami mau menggunakan support dukungan itu belum disupport. Yang disupport itu hanya SMK, akademi komunitas dan lain sebagainya. Iya. Jadi hal seperti robotika ini masih akhirnya kekuatannya itu dari komitmen orang tua Iya, sendiri betul. gitu. Ya, walaupun sebetulnya di dalam mata pelajaran ada satu sebetulnya, yaitu PKWU di rekayasa ya. Iya. Di rekayasa di situ ada namanya. Saya melihat Iya. itu materi sistem teknis ya. Iya. Nah, itu kan sudah sistem teknis itu udah mengarah ke robotika. Tapi nggak tahu mungkin di sini di SMA Cijeruk ini ada nggak yang direkayasa gitu. Belum sih. Belum ada Saya ya? lihat Oke. Belum. Nah, nanti bila Kita harus menggeser oke, dari ada membuat- plan ke sana ya, ada rencana ke sana bisa dibuka itu materinya di materi rekayasa kalau nggak salah kelas 11 ya. Ya. Kelas 11 tentang sistem teknis. Oke, terima kasih Pak Sultan Dika, Ya. Sultan Andika ya, Ya. yang telah menemani saya di sini ya pada program acara ngobrol robotika bersama Uncle Ko ya. Iya, nanti siswa-siswi yang belajar robotika di SMA 1 Cijeruk ketemunya dengan Iya. Mas nanti- Koko ini. Nanti kita panggil nih kayak si siapa namanya, ada Alia ya. Iya. Ada Alia, ada apa namanya? Ayong. Ayong. Nanti juga saya pengen ngobrol juga nih Pak satu saat dengan apa namanya pembina KIR ya. Ya, Ya. siap. Pak siapa Pak Pak Rijal ya. Pak Rijal ya. Pak Rijal, oke, Pak nanti. Rijal. Kebetulan tadi saya juga udah sempet ngobrol, tadi saya mau manggil beberapa temen dari robotika ITB Iya. IPB ya. Iya. IPB kebetulan mereka lagi pada mempersiapkan event ya. Event di IPB. Ya. Jadi tidak bisa pulang. Nah, nanti Nanti kita harus hadirkan nih, Mas. Iya, pasti nanti akan saya hadirkan tadi saya minta waktunya ya. Hmm. Untuk ketua dan wakil ketua Ya. apa namanya UKM robotika di IPB. Oh, siap. Nah, nanti juga ada mungkin salah satu siswa perwakilan alumni ya, Ya. alumni di salah satu sekolah SMA negeri yang dia keterima di Universitas Gajah Mada, Wis. fakultas MIPA. Iya. Itu murni menggunakan jalur prestasi robotika. Wih, keren Nah, ya. nanti saya pengen ajak ngobrol gimana sih strateginya ya, Iya. yang nanti menjadi motivasi buat apa namanya Iya. peserta didik yang ada di SMA N1 Cijeruk ini ya, dan Saya- semua yang ada yang semua pemirsa nanti ya. Saya cuman saya baru tahu hanya ada satu ya Iya. yang masuk ke WGM jurusannya bahasa Inggris. Oh, ya. Jurusan bahasa Inggris, tetapi dia masuknya juga lewat beasiswa tempat bekerja ayahnya sih. Iya. Gitu. Nah, kalau ini aneh, dia ikut jalur prestasi tentang robotika. Iya. Nah, itu nanti saya pengen bincang-bincang saya mungkin Sabtu depan ya akan Siap. saya panggil gimana sih triknya, strateginya itu Ya. nanti. Oke, terima kasih sekali Pak Sultan Andika. Oke, Sama-sama. pemirsa sekalian, ya. Ini Pak Sultan Andika yang udah nemenin saya selama 1,5 jam lebih. 1 jam. 1,5 jam ya. Ngobrol-ngobrol tentang robotika ya. Iya. Ya, di program ngobrol robotika bersama Uncle Ko. Ya. Dan terima kasih juga buat sesi para pemirsa sekalian yang telah mengikuti saya di sini selama 1,5 jam. Dan kita nanti akan jumpa lagi di Sabtu depan dengan acara yang sama. Saya akan memanggil beberapa tokoh yang
mungkin bisa berprestasi di bidang robotika ya. Dan menemukan suatu kenyamanan biasanya. Suatu kenyamanan, suatu pola dari prestasi-prestasi robotika. Oke, tetap semangat, tetap berprestasi walaupun di pandemi. Sampai di sini, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.